Tema kita malam hari ini adalah Facing the Future atau menghadapi masa depan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31. Saya mengajak kita bersama-sama untuk membuka bagian ini, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31. Sekalipun bagian ini cukup panjang, saya akan membacakannya. Saya mengajak kita untuk memperhatikannya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu kemana, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Lalu kita lihat ayat ke-27-nya. Mari kita memperhatikan ayat 27 sampai 31-nya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekiranya juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca sebagian firman-Mu, kami mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami lebih memahaminya. Kami menyerahkan waktu kami yang singkat pada malam hari ini. Persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan-Mu berbicara. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sedang bersama-sama muridnya dalam perjamuan Paskah. Ini adalah perjamuan Paskah terakhir yang Yesus lakukan di dalam dunia. Sekali lagi saya ulangi, saudara dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perjamuan Paskah terakhir Yesus di dalam dunia. Saudara-saudara, penangkapan dan penyaliban Yesus sudah di depan mata dan Yesus sendiri menyadari hal ini. Kita bisa melihat itu di pasal 13 ayat 21. Mari kita mundur ke pasal 13 ayat 21. Pasal sebelumnya, saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudara tidak perlu membuka Alkitab untuk melihatnya. Saya akan menampilkan ayat itu di dalam PowerPoint. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada pasal 13 ayat 21, Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, di pasal 13 ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara-saudara, saya minta saudara memperhatikan kata menyerahkan di situ. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan,
Percakapan di dalam pasal 14 adalah bagian dari percakapan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bagian ini dikenal sebagai the last hours of Jesus Christ. The last hours of Jesus Christ, yaitu saat-saat terakhir atau jam-jam terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudara Tuhan, dan bagian ini dimulai dengan pembasuhan kaki, saudara-saudara, feet washing. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yesus mengumpulkan murid-muridnya untuk melakukan perjamuan Paskah, lalu kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya. Nah, saudara-saudara Tuhan, di dalam percakapan terakhir tersebut, saudara-saudara, di salah satu bagiannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti atau bahkan sebentar lagi, salah satu di antara mereka akan menyerahkan Yesus. Yesus berkata kepada murid-muridnya di tengah-tengah perjamuan itu bahwa salah satu di antara mereka akan menyerahkan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara-saudara. Dan inilah yang disebut, dan ini berbicara mengenai penyalipan, penangkapan, dan penyalipan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam perjamuan ini, Yesus memberitahukan kepada para muridnya mengenai kepergiannya. His departure, saudara-saudara. Saudara-saudara Tuhan, dalam perjamuan ini, Yesus memberitahukan kepada para muridnya mengenai kepergiannya. His departure. Keberangkatannya, saudara-saudara. Itulah kenapa dikatakan ini sebagai perjamuan Paskah terakhir. Karena sebentar lagi Yesus akan pergi. Yesus akan berangkat. Yesus akan meninggalkan murid-muridnya. Nah, kalau saudara-saudara perhatikan di pasal 13 ayat 33, saudara-saudara masih di pasal sebelumnya, saya mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan apa yang dikatakan Yesus pada pasal 13 ayat 33, yaitu bagian permulaan dari percakapan ini. Yesus berkata kepada mereka, hanya seketika lagi aku ada bersama kamu. Saudara perhatikan pada pasal 13 ayat 33 itu, saudara yang kasih Tuhan, Yesus berkata di sana, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Tidak lama, seketika saja, saudara-saudara. Seketika saja. Dan ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Saudara bisa menemukan kedua kalimat ini di dalam pasal 13 ayat 33. Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu, dan ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Saudara-saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi kita bisa melihat dengan jelas konteks dari perkataan Yesus pada pasal 14. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pasal 14 merupakan bagian dari percakapan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dan percakapan terakhir ini dimulai dengan pembasuhan kaki, atau Yesus membasuh kaki para muridnya. Nah, saudara-saudara, pada malam perjamuan Paskah itu, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi. Dia akan pergi, saudara-saudara. Ya, jadi pasal 13 sampai pasal 17 adalah pemberitahuan Yesus bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-muridnya. Kepergian Yesus ini menunjuk pada serangkaian peristiwa, yaitu kematian, kebangkitan, dan juga kenaikannya. Hal ini berarti Yesus akan berpisah dengan semua muridnya. Saudara-saudara, sekalipun para murid tidak mengerti sepenuhnya makna kepergian Yesus, tapi mendengarkan pemberitahuan ini membuat mereka merasa ketakutan. Sekali lagi saudara-saudara, sekalipun semua murid Yesus tidak memahami makna dari kepergian Yesus, tetapi saudara-saudara Tuhan, pemberitahuan Yesus kepada mereka bahwa dia akan meninggalkan mereka, membuat mereka merasa ketakutan. Saudara-saudara, para murid takut dengan masa depan mereka. Ketika Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa dia akan pergi, para murid menjadi takut dengan masa depan mereka. Pemberitahuan Yesus mengenai kepergiannya menimbulkan ketakutan dalam diri murid-murid tentang masa depan mereka. Pasti mereka bertanya dalam hati, bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Pasti ini yang menjadi pertanyaan mereka di dalam hati. Saudara-saudara, waktu Yesus berkata bahwa dia akan pergi, maka yang menjadi pertanyaan di dalam hati para muridnya adalah, bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? Ketakutan ini beralasan. Saudara-saudara, ketakutan para murid ini sangat beralasan. Mengapa? Karena setiap murid Yesus sudah meninggalkan segala sesuatu 3 tahun yang lalu untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara, mereka ini adalah orang-orang yang sudah meninggalkan segala sesuatu 3 tahun yang lalu.
Sebelum mereka mengikuti Yesus, saudara-saudara Tuhan, mereka meninggalkan segala sesuatu. Dan selama 3 tahun, saudara-saudara Tuhan, mereka tidak membawa apapun yang sudah mereka miliki sebelumnya. Karena mereka mau mengikuti Yesus. Lalu bayangkan, saudara-saudara Tuhan, Yesus yang mereka ikuti selama 3 tahun ini berkata, akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara Tuhan, kita bisa lihat di dalam Matius 19 ayat 7, saudara-saudara Tuhan, di dalam Matius 19 ayat 7, saudara-saudara, di dalam Matius 19 ayat 7 itu Petrus berkata kepada Yesus, dan di sini Petrus menjadi perwakilan para murid, saudara-saudara. Dia berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara-saudara Tuhan, Petrus berkata kepada Yesus bahwa kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Saudara perhatikan kata segala sesuatu itu. Para murid ini sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Lalu Yesus berkata akan meninggalkan mereka. Ya, sangat wajar para murid menjadi takut. Apa yang mereka takutkan? Masa depan mereka. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ketakutan para murid Yesus saat itu bisa digambarkan dengan ilustrasi berikut ini. Seorang mahasiswa yang sudah meninggalkan kota asalnya untuk kuliah di sebuah perguruan tinggi di kota lain. Saudara bisa bayangkan itu ya. Ada seorang mahasiswa yang meninggalkan kota asalnya untuk kuliah di sebuah perguruan tinggi di kota lain. Dia sudah membayar seluruh biaya administrasi, biaya kuliah dan biaya-biaya yang lain. Saudara kasih Tuhan, orang tuanya sampai menjual ladang, ternak supaya dapat membiayai kuliahnya. Pada suatu hari perguruan tingginya dinyatakan ilegal dan akan segera ditutup. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih Tuhan, seorang mahasiswa yang mengalami keadaan seperti ini. Dia sudah meninggalkan kampung halamannya atau kota asalnya, dia sudah membayar segala sesuatu untuk kuliahnya, orang tuanya sampai menjual harta kepunyaan mereka untuk membiayai kuliahnya, lalu perguruan tinggi itu ternyata ilegal dan dinyatakan akan segera tutup. Bagaimanakah perasaan mahasiswa ini? Pasti dia merasa takut, saudara-saudara. Saudara kasih Tuhan, mahasiswa di dalam keadaan seperti ini pasti merasa takut. Dia sudah membayangkan mendapatkan gelar dan ijazah dari perguruan tinggi itu dan sudah menghabiskan banyak untuk kuliah di sana, tapi sebentar lagi perguruan tinggi itu akan ditutup. Masa depan yang tadinya terlihat cerah tiba-tiba menjadi suram. Saudara kasih Tuhan, sebelum dia tahu perguruan tinggi itu ilegal, dia melihat masa depan itu cerah. Tidak lama lagi dapat ijazah, tidak lama lagi dapat gelar, dan tidak lama lagi dapat pekerjaan. Tapi setelah dia mendengarkan berita bahwa perguruan tinggi itu ilegal dan harus segera ditutup, saudara kasih Tuhan, tadinya masa depan itu terlihat cerah, tiba-tiba menjadi suram. Saudara kasih Tuhan, ya itulah perasaannya. Dia pasti bertanya di dalam hatinya, bagaimana kehidupannya selanjutnya kalau perguruan tinggi ini sampai ditutup. Seperti itulah perasaan murid-murid Yesus. Yesus mengatakan akan meninggalkan mereka, dan saudara kasih Tuhan, hal yang paling ditakutkan oleh para murid adalah mengenai masa depan. Apa artinya kami sudah meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus selama 3 tahun ini? Kalau ternyata guru yang kami ikuti ini akan segera meninggalkan kami. Guru yang kami ikuti ini akan segera meninggalkan kami. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, para murid itu mengalami yang disebut dengan fear of the future. Saudara-saudara, para murid itu mengalami apa yang disebut dengan fear of the future. Ketakutan menghadapi masa depan. Saudara-saudara, sewaktu mereka mengikut Yesus, mereka sudah punya bayangan mengenai masa depan mereka. Dan mendadak Yesus berkata akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara itu akan meninggalkan mereka. Ya, bahkan sebelumnya Yesus berkata salah satu dari mereka akan menyerahkan Yesus. Dan Yesus berkata bahwa sebentar lagi dia akan pergi meninggalkan mereka. Pasti para murid itu mulai membayangkan seperti apa suramnya masa depan itu. Saudara-saudara, pada saat ini banyak orang yang takut menghadapi masa depan. Saudara kasih oleh Tuhan, pada hari ini saat seperti ini saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang yang mengalami fear of the future, rasa takut menghadapi masa depan.
Pandemi corona ini telah menyebabkan bukan hanya korban jiwa tapi juga dampak sosial dan ekonomi. Banyak pekerja yang di PHK, berbagai sektor-sektor usaha bangkrut, sebagian orang gajinya dipotong. Dalam keadaan seperti ini banyak keluarga yang takut tidak bisa lagi menyekolahkan anak mereka. Dan banyak pemuda yang baru lulus dari perguruan tinggi takut tidak akan mendapatkan pekerjaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam saat-saat seperti ini banyak orang yang mengalami fear of the future. Rasa takut menghadapi masa depan. Banyak pemuda yang bertanya di dalam hatinya, bagaimana nanti kehidupannya selanjutnya? Apakah dia akan mendapatkan pekerjaan? Orang-orang tua bertanya, bagaimana nanti kehidupan anak mereka selanjutnya? Apakah mereka akan sanggup menyekolahkan anak mereka sampai selesai? Kalau keadaannya sekarang seperti ini. Kalau keadaannya sekarang seperti ini. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, gejala yang sama dialami oleh berbagai tempat yang mengalami krisis. Saudara-saudara, di dalam keadaan krisis, orang itu bisa mengalami fear of the future. Saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, di dalam krisis, ketika suatu tempat mengalami krisis, maka orang-orang yang ada di dalamnya cenderung menjadi takut menghadapi masa depan, mengalami pesimisme terhadap masa depan. Ini yang disebut dengan fear of the future. Fear of the future, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan ya, lihat keadaan seperti ini. Seperti ini sekarang, saudara kasih oleh Tuhan ya. Akibat pandemi ini. Banyak orang itu yang melihat masa depan itu suram. Saking suram ya saudara-saudara tidak lagi berani melihat masa depan. Karena kalau dilihat menakutkan. Saudara-saudara, kalau kita sudah takut melihat sesuatu, maka kita kecenderungannya apa, saudara? Mengalihkan mata kita dari sesuatu itu, supaya nggak dilihat. Ketika kita sudah melihat masa depan itu suram, maka ada kecenderungan bagi kita untuk tidak mau melihat masa depan itu. Inilah yang disebut dengan fear of the future. Saudara-saudara, pasal 14 mencatat perkataan Yesus untuk mempersiapkan para muridnya menghadapi masa depan. Yesus tidak membiarkan para muridnya itu mengalami fear of the future. Yesus tidak membiarkan mereka itu takut menghadapi masa depan. Yesus akan meninggalkan mereka, ya. Lalu mereka menjadi takut mengenai masa depan. Yesus tidak membiarkan para muridnya takut menghadapi masa depan. Perkataan Yesus pada pasal 14 ini mempersiapkan para muridnya dalam menghadapi masa depan. Masa depannya bagaimana, saudara-saudara? Masa depan di mana mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Pada waktu Yesus nanti benar-benar meninggalkan mereka, bagaimana masa depan mereka? Yesus mempersiapkan mereka di pasal 14 ini. Saudara-saudara, ada beberapa prinsip untuk menghadapi masa depan yang dapat kita temukan dari bagian ini. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan beberapa prinsip yang penting bagi kita untuk menghadapi masa depan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak perlu takut melihat masa depan sekalipun kita sedang berada dalam keadaan yang krisis. Saya ulangi sekali kalimat ini. Saudara dan saya tidak perlu takut menghadapi masa depan sekalipun kita sedang berada dalam situasi krisis. Ada beberapa prinsip yang bisa kita temukan dari pasal 14 ini. Bagaimana kita menghadapi masa depan ketika kita sendiri sedang berada dalam situasi krisis. Yang pertama, saudara-saudara, jangan takut tapi percaya. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus mengatakan kepada para muridnya, saudara-saudara, jangan takut. Ini adalah prinsip yang pertama, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Kita sedang berada dalam keadaan krisis, tapi kita tidak perlu takut melihat masa depan. Hal pertama, saudara kasih oleh Tuhan, prinsip pertama yang harus kita pegang, yang harus kita pegang, saudara kasih oleh Tuhan adalah jangan takut, tapi percaya, saudara-saudara. Perhatikan 14 ayat 1. Yohanes 14 ayat 1, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus tidak mengatakan kepada para muridnya bahwa keadaan akan baik-baik saja. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus tidak memanipulasi murid-muridnya dengan mengatakan bahwa keadaan akan baik-baik saja. Tidak usah khawatir, nanti setelah aku meninggalkan kamu keadaan akan baik-baik saja. Tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Yesus tidak mengatakan kepada murid-muridnya bahwa keadaan akan baik-baik saja. Sebentar lagi dia akan ditangkap, bahkan disalibkan. Tentu saja ini tidak masuk akal bagi para muridnya. Semakin hari mereka mengikuti Yesus, semakin mereka yakin Yesus adalah Mesias yang dinantikan bangsa Yahudi. Bagaimana mungkin Mesias itu disalibkan?
Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang Yahudi, para murid Yesus itu berpikir Mesias tidak mungkin disalibkan. Dan setelah mengikut Yesus selama 3 tahun ini mereka semakin yakin Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu. Bagaimana mungkin Mesias ini disalibkan? Itu tidak mungkin. Tapi Yesus berkata pada mereka bahwa dia akan diserahkan. Dia akan diserahkan, saudara kasih oleh Tuhan. Maka ini membuat para muridnya menjadi takut. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa don't worry, keadaan akan baik-baik saja. Bukan, saudara kasih oleh Tuhan. Bukan, perhatikan ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Ini hal pertama yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Bukan don't worry, be happy, bukan, saudara kasih oleh Tuhan. Keadaan tidak akan baik-baik saja. Setelah ini pasti akan lebih susah. Kamu akan melihat gurumu itu ditangkap, diseret, disalibkan. Dan setelah itu dia akan mati. Tapi Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelisahan Petrus akan masa depan membuatnya bertanya kepada Yesus di pasal 13 ayat 36. Tuhan, kemanakah engkau pergi? Sewaktu Yesus berkata dia akan pergi, Petrus langsung merespon dengan bertanya, Tuhan, kemanakah engkau pergi? Karena bagi Petrus, saudara kasih oleh Tuhan, tidak bisa membayangkan bagaimana masa depan kalau Yesus tidak ada lagi. Maka waktu Yesus berkata, aku akan pergi, langsung Petrus berkata, kemana engkau akan pergi? Ya, karena dia tidak bisa membayangkan masa depannya tanpa Yesus. Sudah meninggalkan perahunya, meninggalkan keluarganya, lalu Yesus pergi begitu saja. Dia tidak bisa membayangkan bagaimanakah masa depannya tanpa Yesus. Maka waktu Yesus berkata, aku akan pergi. Dia berkata, Guru atau Tuhan, kemanakah engkau pergi? Dan Yesus menjawab, ke tempat aku pergi. Saudara perhatikan di ayat berikutnya, saudara kasih oleh Tuhan. Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus berkata kepada Petrus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang. Mengapa Yesus berkata demikian? Karena Yesus akan pergi ke rumah Bapanya. Sekali lagi saudara kasih oleh Tuhan, Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan pergi ke rumah Bapanya. Mengapa Petrus tidak bisa mengikuti Yesus? Kalau Yesus akan pergi, kenapa Petrus tidak bisa mengikuti Yesus? Karena tujuan kepergian Yesus itu adalah rumah Bapanya. Petrus tidak bisa pergi ke sana. Perhatikan ayat 2, saudara-saudara, ayat 2. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya ulangi sekali lagi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, sangat jelas. Yesus mengatakan dia akan pergi. Dan kemana dia pergi? Ke rumah Bapanya. Ke rumah Bapanya. Kenapa Petrus tidak bisa ikut? Karena Yesus bukan pergi ke kota lain. Yesus pergi ke rumah Bapanya. Yesus pergi ke rumah Bapanya, saudara kasih oleh Tuhan. Itulah makna sebenarnya dari kepergian Yesus. Kepergian Yesus itu berarti dia kembali ke rumah Bapanya. Makna sebenarnya dari kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus adalah dia kembali ke rumah Bapanya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, Yesus akan kembali ke rumah Bapanya, tapi tidak tanpa melalui kematian. Yesus akan kembali ke rumah Bapanya, tapi tidak tanpa melalui kematian. Dan Yesus berkata kepada Petrus, engkau tidak bisa mengikut aku sekarang, karena aku bukan pergi ke kota lain. Aku akan pergi ke rumah Bapakku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, apa yang akan terjadi sebentar lagi adalah hal yang menakutkan, tetapi akan mendatangkan kegembiraan. Saya ulangi sekali lagi, apa yang akan terjadi sebentar lagi adalah hal yang menakutkan, tapi akan mendatangkan kegembiraan. Yesus harus disalibkan dan mati untuk menuntaskan seluruh pekerjaannya di dalam dunia. Dan setelah itu dia kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita. Bukankah itu sesuatu yang menggembirakan?
Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat kepada kematian Yesus saja, saudara kasih oleh Tuhan, kita menjadi takut. Saudara bisa bayangkan bagaimana rasa takutnya para murid itu waktu mereka mendengar Yesus akan mati. Sangat wajar mereka takut. Tapi saudara kasih oleh Yesus mengatakan bahwa sebenarnya semua ini akan mendatangkan sesuatu yang menggembirakan. Kenapa? Karena dengan mati, Yesus kembali ke rumah Bapaknya. Dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, Yesus kembali ke rumah Bapaknya untuk menyediakan tempat bagi kita. Apa yang akan terjadi sebentar lagi, sebenarnya, saudara kasih oleh Tuhan, apa yang akan terjadi sebentar lagi terlihat begitu menakutkan, tetapi akan mendatangkan kegembiraan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, sebuah ilustrasi yang dapat menggambarkan hal ini adalah ibu yang melahirkan. Sebelum seorang anak lahir, ibunya harus berjuang dengan kesakitan. Saudara-saudara, seorang ibu yang sudah mengandung bayi selama berbulan-bulan, saudara dikasih oleh Tuhan, ketika tiba waktu akan melahirkan, dia tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi, bukan sesuatu yang menyenangkan. Yang akan terjadi sebentar lagi adalah suatu penderitaan. Karena melahirkan itu akan melewati sebuah pengalaman yang menyakitkan. Seorang ibu yang sudah mengandung selama berbulan-bulan, ketika hari melahirkan itu tiba, dia akan tahu bahwa dia tahu sekali apa yang akan segera terjadi. Apa yang akan segera terjadi, saudara kasih oleh Tuhan? Yaitu dia harus melewati suatu pengalaman yang menyakitkan sampai anak itu lahir. Tapi setelah anak itu lahir, maka yang terjadi adalah sukacita. Setelah anak itu lahir, yang terjadi adalah sukacita. Saudara kasih oleh Tuhan, kepergian Yesus itu bicara apa? Kematiannya. Itu pasti menakutkan. Tapi setelah kematiannya, saudara kasih oleh Tuhan, dia akan bangkit, naik ke surga, kembali ke rumah Bapaknya, menyediakan tempat bagi kita. Apa yang terjadi sebentar lagi kelihatannya menakutkan, tetapi akan mendatangkan sukacita. Saudara-saudara, kegelisahan akan masa depan dapat terjadi karena kita tidak bisa melihat semuanya sampai akhir. Kegelisahan akan masa depan terjadi karena kita tidak bisa melihat segalanya sampai akhir. Saudara-saudara itu yang kita bisa lihat cuma bagian demi bagian. Kita tidak bisa melihat sampai ke ujung. Kita hanya bisa mengikuti satu babak demi satu babak. Saudara kasih oleh Tuhan, ketika kita melihat apa yang akan terjadi, ya kita menjadi takut. Saudara-saudara, ketika kita melihat apa yang akan terjadi di depan mata dan apa yang akan terjadi sebentar lagi, kita menjadi takut. Karena kita tidak bisa melihat sebenarnya apa yang akan terjadi setelah hal ini. Kita nggak bisa melihat sampai kepada akhir. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, siapakah yang bisa melihat seluruhnya sampai akhir? Tidak ada. Maka wajar saudara dikasih oleh Tuhan, saat ini pun kita merasa takut. Kenapa? Yang kita bisa lihat yang ada di depan mata kita. Krisis. Kita tidak bisa melihat apa yang terjadi setelah ini. Hanya Allah yang bisa melihat segala sesuatu dari Alfa sampai Omega. Hanya Allah yang bisa melihat segala sesuatu dari Alfa sampai Omega. Maka Yesus berkata, itulah sebabnya Yesus berkata, saudara-saudara, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Engkau tidak bisa melihat semuanya sampai akhir. Yang kau bisa lihat cuma satu, sebentar lagi aku mati. Maka engkau ketakutan. Tapi percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Apa yang kelihatannya menakutkan ini akan mendatangkan sukacita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa melihat segala sesuatu sampai akhir. Itulah sebabnya kita sering merasa takut dengan masa depan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, prinsip pertama yang bisa kita temukan dalam bagian ini supaya kita tidak takut menghadapi masa depan, supaya kita bisa berani menghadapi masa depan adalah jangan takut, percayalah. Saudara tidak perlu tahu, saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara memang tidak bisa melihat segala sesuatu sampai akhirnya. Tapi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa percaya kepada Allah yang mengetahui segala sesuatu sampai pada akhirnya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu berspekulasi setelah pandemi ini apa yang akan terjadi. Percayalah kepada aku dan percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada aku, itu kata Yesus. Saudara tidak perlu tahu bagaimana masa depan saudara setelah melewati pandemi ini. Saudara dan saya tidak perlu tahu.
Tapi percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus pada bagian ini. Jangan takut, tapi percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan itu disebabkan karena kurang percaya. Ketakutan itu disebabkan karena kurang percaya. Saudara-saudara, kalau saudara harus tahu semuanya baru saudara tidak takut lagi, maka saudara tidak akan pernah tidak takut. Karena saudara dan saya tidak akan mungkin tahu sampai semuanya. Tapi saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepada Aku. Sebentar lagi di dalam bagian ini, sebentar lagi Yesus akan disalibkan. Dan itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan bagi para murid-muridnya. Mereka pasti bergumul sekali bagaimana masa depan mereka setelah hari itu. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu takut. Tidak perlu takut, jangan gelisah hatimu. Karena semua yang kelihatan menakutkan ini sebenarnya akan membawa sesuatu yang menggembirakan. Ya tapi saya nggak tahu, saudara nggak tahu seperti apa itu. Karena kita belum bisa melihat semuanya sampai akhir. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di saat kita tidak bisa melihat semuanya sampai akhir, kita bisa percaya kepada Allah yang melihat segala sesuatu dari awal sampai akhir. Saya ulangi saudara-saudara, ketika kita tidak bisa mengetahui semuanya dari awal sampai akhir, kita cukup mempercayakan diri kita kepada Allah yang menguasai semuanya dari awal sampai akhir. Yang kedua saudara-saudara, prinsip yang kedua, jangan khawatir dengan akhirnya, tapi ketahuilah jalannya saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi prinsip yang kedua, jangan khawatir dengan akhirnya, tapi ketahuilah jalannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terlalu memikirkan endingnya, tapi ketahuilah jalannya, saudara-saudara. Saudara perhatikan ayat 5, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya minta saudara perhatikan ayat yang kelima. Pada ayat 5 Thomas bertanya kepada Yesus, Tuhan kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Sebenarnya Yesus sudah memberitahu kemana dia akan pergi. Kita lihat di bagian yang sebelumnya, saudara kasih oleh Tuhan. Yesus sudah memberitahu kemana dia akan pergi, tapi Thomas tidak mengerti. Kenapa Thomas tidak mengerti, saudara kasih oleh Tuhan? Karena Thomas masih sibuk dengan cara berpikirnya. Thomas tidak mengerti. Yesus sudah memberitahu kemana dia akan pergi. Ya rumah Bapa. Tapi Thomas tidak mengerti. Thomas terus menuntut supaya Yesus memberitahukan kemana dia akan pergi. Thomas menuntut supaya Yesus memberitahukan kemana dia akan pergi. Seolah Thomas berkata kepada Yesus, kalaupun engkau mau pergi ke rumah Bapa, setidaknya tunjukkanlah di mana lokasinya supaya kami pun bisa ke sana. Nah, saudara-saudara ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Thomas? Apa yang sih yang dimaksud Thomas di sini, saudara-saudara? Dia seolah berkata kepada Yesus, kalaupun engkau akan pergi ke rumah Bapa, tunjukkanlah di mana lokasinya supaya kami pun bisa ke sana. Lokasinya, destination-nya, ending-nya. Kasih tahu di mana supaya kami pun bisa ke sana. Saudara kasih oleh Tuhan, pada ayat 6 Yesus menjawab Thomas, Yesus mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara-saudara, Thomas berkata, di mana destination-nya? Yesus tidak menjawab pertanyaan Thomas. Yesus mengatakan kepada Thomas, I am the way. I am the way. Kemanakah Yesus pergi? Ke rumah Bapa. Di mana? Yesus tidak jawab. Tapi Yesus berkata kepada Thomas, I am the way to there. Aku adalah jalan ke sana, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Saudara-saudara, Yesus akan berkata kepada Thomas, engkau tidak perlu tahu di manakah rumah Bapa itu. Tapi Akulah satu-satunya jalan ke sana. Engkau tidak perlu tahu, Thomas, di mana rumah Bapa itu. Karena saya jelaskan pun kamu tidak akan mengerti. Tapi percayalah, Aku jalannya ke sana. Saudara kasih oleh Tuhan, Yesus tidak memberitahukan di mana goalnya, tapi dia memberitahu guides-nya, saudara-saudara. Saya ulangi sekali lagi, saudara kasih oleh Tuhan. Yesus tidak memberitahu di mana goalnya, tapi Yesus memberitahu guide-nya. Saudara kasih oleh Tuhan.
Pada waktu kita tidak tahu di mana tujuan, saudara membutuhkan guide yang benar. Guide yang benar, saudara kasih oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang kalau pergi ke suatu tempat itu butuh tour guide, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Dia nggak tahu tujuannya. Tapi dengan ada tour guide, dia bisa yakinlah sampai ke tujuan. Yesus tidak memberitahu di mana rumah Bapa itu. Karena dijelasin pun kamu nggak ngerti. Tapi Yesus memastikan, saya guide ke sana. I am the way. Saudara-saudara, seperti apakah masa depan setelah pandemi ini? Enggak tahu, saudara kasih oleh Tuhan, enggak tahu. Tuhan pun enggak ngasih tahu. Tapi Tuhan memastikan, saudara kasih oleh Tuhan, Dia adalah jalan. Dia adalah jalan. Saudara-saudara, seringkali kita percaya, seringkali kita mengatakan Tuhan pasti punya rencana yang baik atau rencana yang indah bagi semua umatnya, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi seringkali kita juga ragu karena kita tidak tahu seperti apa konkretnya rencana yang indah itu. Kita tahu Tuhan memberikan rencana yang indah, mempersiapkan rencana yang indah, tapi kita menjadi ragu karena kita tidak dikasih tahu konkretnya rencana yang indah itu. Kita menjadi pengen tahu seperti apa konkretnya rencana yang indah itu. Tapi Tuhan mengatakan, saya tidak kasih tahu rencana yang konkretnya. Tapi saya guide. Saya guide-nya. Saya memberikan sebuah ilustrasi, saudara kasih oleh Tuhan, supaya kita bisa memahami hal ini. Saudara-saudara, seorang wisatawan asing yang sebelumnya tidak pernah datang ke Indonesia, dia ingin pergi ke Surabaya dari Jakarta dengan naik kereta api. Saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Ada seorang wisatawan mancanegara yang sebelumnya tidak pernah datang ke Indonesia, dan dia ingin pergi ke Surabaya dari Jakarta dengan naik kereta api. Dia pun membeli tiket di stasiun dan menunggu di peron yang sudah ditetapkan. Setelah 30 menit, kereta yang ditentukan tiba dan dia naik, lalu kereta itu pun meluncur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, turis itu tidak perlu tahu di manakah Surabaya. Dia tidak perlu tahu, saudara kasih oleh Tuhan, di manakah Surabaya. Tetapi dia pasti tiba di Surabaya karena dia berada di kereta dan rel yang tepat. Dia tidak perlu tahu di mana Surabaya. Saudara kasih oleh Tuhan menjelaskan kepada turis itu di mana Surabaya, itu akan buang-buang waktu. Dia tidak punya gambaran mengenai petanya Indonesia pun bahkan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, dia pasti sampai di Surabaya. Kenapa? Karena dia naik kereta dan rel yang tepat. Dia berada di kereta dan rel yang tepat yang menuju Surabaya. Itu namanya saudara-saudara the way. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, seringkali goal itu kabur. Seringkali saudara kasih oleh Tuhan, goal itu kabur. Masa depan itu buram. Tapi kita tidak perlu risau. Asal kita tahu siapa jalannya. Asal kita tahu siapa jalannya. Yesus berkata pada murid-muridnya, di rumah Bapakku banyak tempat. Kamu tidak perlu tahu di mana lokasi rumah Bapa itu. Yang penting kamu tahu aku jalannya ke sana. Aku jalannya ke sana. Jangan khawatir dengan akhir. Saudara kasih oleh Tuhan, jangan khawatir dengan akhir. Tapi saudara kasih oleh Tuhan harus tahu jalan. Harus tahu jalan. Apakah Allah punya rencana yang indah bagi kita? Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Allah mempunyai rencana yang indah bagi kita. Seperti apa rencana yang indah itu konkretnya? Enggak tahu. Enggak tahu, saudara kasih oleh Tuhan. Tertutup. Dan memang kita tidak perlu tahu. Tapi apakah kita akan sampai ke rencana yang indah itu? Sampai. Kenapa? Karena kita berada di dalam Kristus. Karena kita berada dalam Kristus. Allah punya rencana yang indah, ya. Seperti apa konkretnya, enggak tahu. Tapi kita pastikan sampai ke sana, sampai. Karena kita berada di dalam Kristus. Pada malam hari ini, saudara kasih oleh Tuhan, pada waktu saudara merasa bingung melihat masa depan, saudara tidak perlu tahu seperti apa konkretnya. Tapi saya mau tanya, apakah saudara sekarang berada di dalam Kristus atau tidak? Berada dalam Kristus atau tidak? Banyak orang merasa risau dengan masa depan karena masa depan tidak bisa diketahui. Tidak sedikit orang yang berusaha untuk mengetahui masa depan dengan bertanya kepada paranormal.
Bagi orang Kristen masa depan tidak untuk diketahui, tapi juga tidak perlu dirisaukan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi orang Kristen masa depan tidak untuk diketahui dan tidak perlu dirisaukan. Saudara tidak perlu risau karena tidak tahu masa depan. Saudara tidak perlu pergi ke paranormal untuk mengetahui masa depan saudara supaya saudara tidak risau lagi. Bagi orang Kristen masa depan tidak untuk diketahui dan tidak untuk dirisaukan. Bagian orang Kristen adalah mengikuti jalan yang sudah ditetapkan Allah. Saudara tahu jalannya? Tahu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tahu jalan itu artinya ikut jalan itu. Yesus menyebut dirinya, I am the way. Dan dia berkata kepada para pengikutnya, follow me. Saya ulangi saudara-saudara, Yesus berkata, I am the way. Dan bagaimana respon kita saudara-saudara? Follow him. Follow him. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau memang kita mengakui bahwa ini adalah saat-saat yang gelap, ini adalah saat-saat yang suram, ini saat-saat yang gelap, saudara kasih oleh Tuhan, ini adalah saat-saat yang begitu kelam. Kita tidak bisa melihat apapun di depan, karena jarak pandang kita sangat terbatas. Saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak perlu risau. Walaupun ini adalah saat yang kelam, walaupun jarak pandang itu sangat terbatas, kita tidak perlu takut. Karena kita punya jalan. Kita tahu jalan. Karena Yesus adalah jalan itu. Dan dia berkata kepada kita, follow me. Follow me. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau memang kita mengatakan ini adalah saat yang gelap, ini adalah saat yang kelam, kita tidak bisa melihat terlalu jauh ke depan, sehingga masa depan itu kelihatannya buram, ada satu hal yang kita gak boleh lupakan. Satu yang kita tidak boleh lupakan. Ikut Yesus. Ikut Yesus, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, ada jalan. Sepanjang saudara di jalan yang tepat, saudara tidak perlu khawatir, tidak akan sampai ke tujuan. Kenapa? Karena itu jalannya. Itu jalannya saudara-saudara. Jalanilah. Kalau itu jalan yang tepat, saudara tidak perlu khawatir tidak sampai tujuan. Jalani aja. Ikuti jalan itu. Sekalipun saudara kasih oleh Tuhan, terkadang kita merasa bingung apakah ini memang jalannya atau tidak. Ini memang jalan itu tidak. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, kalau memang itu jalan yang tepat, saudara ikuti. Saudara ikuti. Dan jalan itu namanya Yesus Kristus. Saudara-saudara, apakah saudara mengenali Yesus sebagai jalan? Apakah saudara mengenali Yesus sebagai jalan, saudara kasih oleh Tuhan? Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Engkau tidak perlu takut. Engkau tidak perlu takut. Saudara yang kasih oleh Tuhan, prinsip yang ketiga, taati firman, saudara yang kasih oleh Tuhan. Taati firman. Pada ayat 8 Filipus berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Filipus berkata kepada Yesus, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus sudah putus asa mendengarkan jawaban Yesus yang abstrak. Di tengah-tengah ketakutan mereka, Yesus memberikan jawaban yang abstrak, Filipus putus asa. Maka Filipus minta konfirmasi yang konkret. Ya, konfirmasi yang konkret. Petrus berkata, kemana engkau pergi? Yesus berkata, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa pergi sekarang. Thomas berkata, tunjukkanlah di manakah? Tunjukkanlah, saudara. Thomas berkata, saudara kasih oleh Tuhan, bagaimana kami ke sana jika kami tidak tahu jalannya? Dan Filipus berkata, ya udah gini aja lah Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus ingin sebuah konfirmasi yang konkret. Seolah dia berkata kepada Yesus, bagaimana kami tahu bahwa engkau setelah pergi, keadaan kami akan baik-baik saja. Bagaimana kami tahu setelah engkau pergi, keadaan kami akan baik-baik saja. Begini saja, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus meminta sebuah konfirmasi yang konkret. Dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya dengan tanda-tanda yang ajaib. Seperti di Gunung Sinai, saudara-saudara. Ya, barangkali Filipus ingin Yesus menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau di perjanjian lama Allah menyatakan dirinya dengan tanda-tanda yang ajaib. Ada api, ada kilat, ada guntur. Nah kalau memang engkau akan pergi kepada Bapa, maka tunjukkan Bapa itu kepada kami. Filipus ingin Yesus menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Tapi saudara-saudara ayat 9 saudara kasih oleh Tuhan. Yesus berkata kepada Filipus, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat
Bapa. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Saudara-saudara, Yesus berkata, Bapa bukan lagi ditunjukkan dengan api yang menyambar, kilat yang sabung menyambung, saudara-saudara Tuhan, bukan. Kalau barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus mengatakan kepada Filipus bahwa dia adalah penyataan dari Bapa. Barang siapa yang melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa, dan barang siapa yang ingin melihat Bapa harus melihat Yesus. Filipus ingin melihat Bapa, Yesus berkata, sudah berapa lama engkau bersama denganku? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Karena Yesus adalah pewahyuan dari Bapa itu sendiri. The revelation of the Father. Selanjutnya pada ayat 10 Yesus mengatakan kepada Filipus, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Setiap firman yang keluar dari mulut Yesus adalah perkataan Bapa sendiri. Barang siapa yang mendengarkan Yesus, dia harus mendengarkan. Barang siapa yang mendengarkan Yesus, dia mendengarkan Bapa. Barang siapa yang mendengarkan Yesus, dia mendengarkan Bapa. Barang siapa yang melihat Yesus, dia melihat Bapa. Barang siapa yang mendengarkan Yesus, dia mendengarkan Bapa. Hal yang sama dikatakan Yesus pada ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 24. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara-saudara, apakah hubungannya ini dengan menghadapi masa depan? Hal yang paling penting dalam menghadapi masa depan adalah relasi dengan Kristus. Hal yang paling penting dalam menghadapi masa depan adalah relasi dengan Kristus. Dan bagaimana seseorang dikatakan memiliki relasi dengan Kristus? Dengan melakukan firman-Nya. Hal yang paling penting dalam menghadapi masa depan adalah relasi dengan Kristus. Dan bagaimana seseorang dikatakan memiliki relasi dengan Kristus? Dengan melakukan firman-Nya. Engkau mau melihat Bapa, Filipus? Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kalau kamu punya relasi denganku, kamu sudah punya relasi dengan Bapa. Kalau kamu mendengarkan firmanku, kamu mendengarkan perkataan dari Bapa itu sendiri. Kenapa Yesus berkata seperti ini, saudara-saudara? Karena untuk menghadapi masa depan, yang paling diperlukan adalah relasi dengan Kristus. Relasi dengan Kristus. Saudara-saudara Tuhan, pengetahuan kita akan hari esok itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Tapi kalau kita punya relasi dengan Kristus, kita tidak perlu khawatir dengan hari esok. Itulah yang dikatakan di dalam lagu I Know Who Hold Tomorrow. Lagu yang tadi kita nyanyikan, saudara-saudara. Di dalam lagu I Know Who Hold Tomorrow dikatakan, many things about tomorrow I don't seem to understand. Many things about tomorrow I don't seem to understand. Perhatikan kata understand itu, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Many things about tomorrow I don't seem to understand. Pengetahuan kita akan masa depan sangat terbatas. Kita tidak benar-benar tahu masa depan, kita hanya bisa berspekulasi. Itulah kenapa banyak orang takut dengan masa depan, saudara-saudara. Karena yang kita tahu tentang masa depan itu hanya bayang-bayangnya saja. Bahkan kita sama sekali tidak tahu. Tapi saudara-saudara, apakah kita perlu khawatir? Tidak. Perhatikan kalimat berikutnya. But I know who holds tomorrow and I know who holds my hand. Kenapa penulis lagu ini mengatakan dia tidak khawatir, saudara-saudara? Walaupun dia tidak tahu mengenai hari esok, tapi dia tahu siapa yang pegang hari esok. Relasi dengan Kristus. Relasi dengan Kristus. Saudara-saudara, banyak hal yang tidak kita tahu mengenai masa depan. Allah tidak memberitahukan tentang masa depan kepada kita karena dia tahu masa depan akan menjadi jelas saat dijalani. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Masa depan itu menjadi jelas saat dijalani. Saudara-saudara, Allah tidak memberitahukan kepada kita masa depan karena dia tahu masa depan akan menjadi jelas saat dijalani.
Waktu saudara berada di hari ini, saudara melihat masa depan itu blur. Tapi pada waktu saudara sudah sampai di masa depan itu, saudara kasih oleh Tuhan, semua jelas kok. Semua jelas. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, masa depan itu tidak bisa dijelaskan, karena kita pun tidak akan mengerti ketika dijelaskan. Tapi Allah hanya ingin kita taat pada firman-Nya. Allah hanya ingin kita taat pada firman-Nya, saudara-saudara. Di saat pandemi seperti ini, masa depan terlihat menakutkan dan tidak pasti. Apakah yang Allah kehendaki dari kita saat berhadapan dengan masa depan yang tidak pasti? Taat pada firman-Nya. Apakah yang Allah kehendaki dari kita saat menghadapi masa depan yang tidak pasti? Taat pada firman-Nya. Taat pada firman-Nya, saudara-saudara. Maka jalankan firman Tuhan dalam hal yang sehari-hari, sekalipun hari esok tidak pasti. Saya ulangi sekali lagi, saudara-saudara. Jalankan firman Tuhan dalam hal yang sehari-hari, sekalipun hari esok tidak pasti. Saudara-saudara, bagaimana hari esok nggak pasti. Tapi yang tahu hari ini kan, bagaimana kita hari ini? Jalankan firman Tuhan. Hari esok tidak pasti, tapi hari ini yang bisa kita lakukan adalah jalankan firman Tuhan. Maka sekali lagi saya ulangi saudara-saudara, jalankan firman Tuhan dalam hal-hal yang sehari-hari, sekalipun hari esok tidak pasti. Maka saudara-saudara Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu, lakukanlah karena itu benar. Jangan pikirkan keuntungan hari esoknya. Atau kerugian hari esoknya, saudara-saudara Tuhan. Lakukanlah itu karena benar. Apakah yang benar bisa menghasilkan kerugian hari esok? Bisa. Apakah yang benar bisa menghasilkan keuntungan hari esok? Bisa. Tapi saudara-saudara Tuhan, jangan memusingkan kerugian dan keuntungan hari esoknya. Lakukanlah itu karena itu benar. Lakukanlah itu karena itu benar, saudara-saudara Tuhan. Hari ini kita melakukan yang benar, besok kita rugi, saudara-saudara Tuhan, bisa. Tapi kita belum tahu akhirnya bagaimana. Maka yang kita perlu lakukan di dalam keadaan yang tidak pasti adalah lakukan firman Tuhan dalam hal yang sehari-hari. Daily obedience. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita latih diri kita dengan daily obedience, dengan ketaatan sehari-hari. Orang yang melatih dirinya dengan daily obedience tidak perlu takut dengan future. Tidak perlu takut menghadapi hari esok. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam bagian penutup. Apakah yang Allah berikan pada saat kita percaya dan taat? Apakah yang Allah berikan kepada kita saat kita percaya dan taat? Waktu menghadapi masa depan yang menakutkan, damai sejahtera. Saudara-saudara, prinsip yang pertama sampai ketiga itu dapat disimpulkan menjadi dua istilah. Trust and obey. Trust and obey, saudara-saudara. Percaya kepada Kristus dan taat pada firman-Nya. Dan apa yang Allah berikan kepada kita saat kita taat dan percaya di saat menghadapi masa depan yang menakutkan. Peace. Damai sejahtera. Itulah yang dikatakan Yesus pada Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Kepada siapa saudara-saudara? Kepada mereka yang tetap trust and obey di hadapan masa depan yang tidak pasti. Kepada mereka yang tetap trust and obey di hadapan masa depan yang tidak pasti. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kepada mereka yang trust and obey ada damai sejahtera. Damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Maka perhatikan kalimat yang terakhirnya, saya minta saudara-saudara perhatikan kalimat yang terakhirnya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, sekalipun kita tidak tahu tentang masa depan, karena Kristus memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan, sekalipun kita tidak tahu tentang masa depan, karena Kristus memberikan damai sejahtera kepada kita. Maka saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimanakah hari esok? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tidak perlu berspekulasi saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari esok akan seperti ini, hari esok akan seperti itu. Everything will be fine. Kita tidak perlu berspekulasi. Saudara-saudara, kita harus mengakui ketidaktahuan kita tentang hari esok. Tapi tidak perlu risau kalau tidak tahu hari esok.
Kalaupun tidak tahu hari esok, tidak perlu gelisah. Kenapa saudara-saudara? Karena Allah memberikan kepada kita damai sejahtera. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu? Dua istilah ini, trust and obey. Trust and obey. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita bisa menghadapi hari-hari di depan kita, sekalipun kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang akan terjadi. Tidak perlu fear of the future, saudara dikasihi oleh Tuhan. Tidak perlu mengalami fear of the future. Yang kita perlu lakukan adalah trust and obey. Maka damai sejahtera Allah akan diberikan kepada kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami pelajari pada malam hari ini. Mohon kiranya kami bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Sekalipun kami mengalami ketidaktahuan tentang apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya ya Bapa, Engkau pegang hari esok kami. Dan Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera. Biarlah kami memiliki ketaatan kepada firman-Mu. Sekalipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Biarlah kami taat kepadamu saat ini, karena kami mengasihi-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.